Halo, selamat datang kembali dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan melanjutkan tutorial JavaFX kita mengenai JDBC. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana caranya kita men-view data kita di database dan cara kita menambahkan data ke dalam database. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus, mengupdate, dan juga menggunakan transaksi. Jadi di sini saya memodifikasi tampilan yang kemarin kita buat. Jadi kalau di video sebelumnya kita punya satu buah list view saja, tapi di video kali ini kita sudah mempunyai sebuah tampilan yang baru, yaitu kita punya di sini sebuah horizontal box dengan dua buah VBox. Dengan VBox pertama berisi table view, dengan VBox kedua berisi dengan menu-menu baru ini, yaitu buat menambahkan data dan juga menghapus dan mengupdate. Sini untuk masing-masing kontrolnya sudah saya berikan nama, jadi di sini ada text the name, sudah ada text the address, sudah ada button satu untuk button action, di sini ada delete action, dan di sini ada update action, dan kita punya tabel dengan nama table 1. Jadi semua kendalinya sudah punya nama, dan semua button sudah punya action listener. Nah, kita akan melanjutkan codingan kita yang kemarin. Jadi di dalam user DAO ini kita sudah punya metode untuk add yang sudah kita punya di video sebelumnya ya, dan kita juga punya metode untuk show data. Tapi di sini kita masih belum membuat metode untuk delete data dan metode untuk update data. Jadi mari kita sama-sama buat ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan seperti biasa adalah membuat sebuah query. Di sini query untuk menghapus datanya adalah delete from user, where ID sama dengan tanda tanya. Karena kita akan mengisi tanda tanyanya di dalam prepared statement. Jadi kita akan buat prepared statement. Prepared statement kita ini berasal daripada JDBC connection kita. Get connection, titik, prepare statement, kita masukin query kita di dalamnya. Oke, seperti biasa jangan lupa bahwa semua ini harus kita bungkus dalam satu buah try catch block untuk SQL exception ya. Di sini kita print out aja get message. Nah, setelah kita buat prepared statement-nya, kita akan membuat di sini ps titik set integer, karena kita akan mengeset di ID-nya ini sebagai integer, maka kita set integer dengan indeks 1, dan kita akan masukkan di sini data.getID. Oke. Dan untuk menjalankan daripada prepared statement-nya, kita akan panggil ps.execute update. Jadi kalau kemarin kita ingat ada 3 macam execute-nya, ada execute biasa, ada execute query, dan ada execute update. Yaitu execute update ini yang mengembalikan sebuah integer, menyatakan apakah si query-nya itu berhasil atau tidak. Jadi kita akan bisa masukkan di sini result sama dengan ps.execute update. Nah, di sini kita sudah punya sebuah fungsi untuk delete data. Ini sekaligus reminder tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, tapi kalau kita pengen menggunakan delete data ini, kita terlebih dahulu harus tahu data apa yang sedang dipilih oleh user yang akan dihapus, begitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengambil data apa yang sedang terpilih di dalam table view saya. Jadi di dalam controller saya, kita punya di sini ada sebuah action listener, namanya delete action. Delete action ini akan beroperasi kalau misalkan kita tekan tombol delete. Jadi di dalam tombol delete ini kita akan cari tahu sekarang ini apa sih yang sedang terpilih di dalam table view saya. Jadi saya akan ambil di sini user, saya akan beri nama selected. Kita punya sebuah variabel dengan tipe user dengan nama selected. Selected ini akan kita ambil dari table kita, namanya table 1. Nah, untuk mengakses apa sih yang sedang terpilih di dalam kendali JavaFX, misalkan seperti combo box, atau misalkan seperti list view, atau table view, kita punya yang namanya selection model. Jadi kita ambil dia dari selection model. Selection model ini nanti kita bisa dapatkan get selected item, get selected cell, kita bisa is selected, atau kalau misalnya kita pengen membuat si tabelnya kepilih yang mana, bisa set selected, begitu ya. Ada fokus juga kalau kita pengen fokusnya di mana. Tapi di sini kali ini, karena kita akan mengambil apa yang terpilih, kita akan ambil get selected item. Di sini get selected item ini, return value-nya itu adalah sebuah objek. Jadi kalau kita pengen masukin dia ke dalam sebuah variable user, kita perlu melakukan casting. Jadi setelah ini kita harus lakukan casting. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah
user yang selected. Supaya yakin kita sistem apa aja, kita print saja apakah benar yang kita pilih ini adalah benar-benar yang kita punya ide yang benar-benar terpilih begitu ya. Jadi kita sistem print line aja, kita cobain jalan dulu. Jadi di sini saya sudah punya sebuah database yang sudah terisi. Jadi kita akan coba si contoh ini pada database yang udah ada isinya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan saya pilih salah satu entry daripada tabel saya, kemudian saya tekan tombol delete, karena si fungsi ini hanya berfungsi kalau saya tekan tombol delete, maka akan keluar si usernya siapa, ID-nya apa, namanya apa. Gitu juga dengan kalau misalkan saya tekan tombol yang lain. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan fitur untuk menambahkan data. Jadi contohnya misalkan kita tambahkan sebuah data baru ya. Misalkan kita sebuah data baru, tambah data, kita akan lihat dia akan sudah bisa menambahkan data di sini. Oke. Nah, setelah kita mengetahui data mana yang sedang terpilih, saatnya kemudian kita akan menghapusnya. Jadi kita akan panggil user DAO-nya di sini. Jadi Anda juga bisa membuat DAO-nya sebagai static kalau mau ya. Sini saya akan biarkan sebagai objek biasa aja. Kita akan delete data, dan kita akan masukkan selected ya. Di sini karena delete data itu mengembalikan sebuah integer, saya bisa mengambil sebuah variabel, misalkan result sama dengan DAO.delete data. Dan saya bisa cek kalau misalkan resultnya tidak sama dengan 0, maka berarti delete-nya berhasil. Kita akan buat sistem output line. Delete successful, itu berhasil. Oke, kita akan coba aja. Sini saya akan pilih data yang tadi terakhir kita buat. Ya, kemudian kita akan pilih, kemudian kita tekan delete. Sini akan bilang delete berhasil, tapi si datanya tidak hilang karena belum kita refresh table view-nya. Jadi kita langsung saja tulis, next saja. Kita akan copy aja dari yang sebelumnya ya. Cara untuk kita melakukan refresh-nya, kita ambil datanya kembali. Kita ambil data kembali dari si database-nya ya. Kita ambil kembali datanya menggunakan DAO.showData, dan kita pasang kembali ke dalam table 1 kita. Nah, di sini saya tambahkan lagi. Misalkan saya tambahkan sebuah data seperti ini, kalau saya delete, juga dia akan langsung hilang. Oke, itu adalah cara kita melakukan delete. Sekarang kita akan mencoba bagaimana caranya kita melakukan update. Ya. Jadi di sini saya akan copy semua codingan saya untuk yang delete, dan saya akan pasang dia di dalam update, karena sebenarnya kan sama semua, kecuali di sini kita akan ganti sebagai update data. Dan di sini kita tidak akan hanya sekedar print saja, tapi kita akan mengambil namanya, jadi selected, name-nya akan kita ganti subname-nya sebagai label kita atau text field kita, get text. Kita punya selected dan set address adalah text address kita get text. Jadi kita mengubah si datanya yang terdapat dalam selected ini, kita ubah namanya, kita ubah addressnya, kemudian kita panggil update datanya. Di sini kita kalau berhasil, kita akan panggil update berhasil. Nah, sekarang kita akan pindah ke dalam user DAO. Tadi kita sudah membuat si delete datanya, mari kita buat sekarang update datanya. Nah, di sini kita mulai seperti biasa dengan sebuah query. Kita akan buat sebuah query, string query di sini. Kita punya update user set name, ya, set name sama dengan tanda tanya. Set address sama dengan tanda tanya. Set phone sama dengan tanda tanya, atau kita nggak usah pakai phone ya, dua aja ya. Set name dan address. Where ID sama dengan tanda tanya. Jadi kita punya 3 buah parameter untuk prepare statement kita. Kita akan buat prepare statement-nya. Prepare statement PS adalah dari JDBC selection. Get connection titik prepare statement. Kita ambil query di sini. Oke, jangan lupa sekali lagi kita bungkus dalam try catch. Dan kita tampilkan. Kalau terjadi kesalahan, saya akan tampilkan. Tolong get message-nya dong.
Nah, karena sebuah perintah update juga hanya akan mengembalikan jumlah row, jadi tidak akan mengembalikan sebuah data, maka kita sekali lagi akan menggunakan yang namanya execute update. Kita akan punya result adalah execute update. Jadi ps.execute. Di sini kita belum menambahkan parameter kita. Jadi di sini kita akan tambahkan parameternya ps.set string karena name adalah string. Berarti yang pertama itu adalah dapat dari data.get name. Bias yang kedua set string juga. Untuk set parameter kedua dari data.get address. Okay. Dan ps.integer karena data dari parameter ketiga itu adalah data.getId. Sekarang kita sudah punya masing-masing parameter sudah kita set, ya, kita sudah panggil execute update-nya, mari kita coba datanya. Oke, kita akan coba. Jadi kita akan ganti namanya. Jadi saya mengambil namanya itu dari text name saya dan text address saya. Jadi kalau saya ganti di sini menjadi seperti ini. Sekarang gitu ya. Kita akan update. Dan di sini kita akan lihat datanya langsung berubah. Jadi begitulah caranya bagaimana kita bisa menambahkan dan bisa menghapus data di JDBC. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, kita harus belajar dulu apa yang namanya sebuah transaction. Jadi kalau di dalam contoh ini, kita punya database yang sangat sederhana sekali. Pada kenyataannya, ketika kalian membuat sebuah aplikasi database, kita akan punya beberapa database yang saling terkoneksi, beberapa tabel yang saling terkoneksi, dan punya relasi. Kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah tindakan menambahkan atau mengurangi sebuah data di dalam database, data yang kita ubah sekaligus itu bisa lebih dari satu. Dan kadang-kadang ketika kita melakukan query-nya banyak begitu ya, kadang-kadang di tengah-tengah query kita itu bisa gagal atau bisa fail. Nah, ketika fail, harusnya adalah kita fail semua, gitu ya. Nggak boleh setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah kita nggak tahu yang mana yang fail, begitu ya. Jadi, supaya mengatasi hal seperti itu, kalau misalkan kita punya query yang banyak, kemudian terputus tengah-tengah, harusnya kita balikin semua, gitu ya. Kalau nggak nanti ada misalkan data yang tertinggal, gitu. Kita belajar bagaimana cara melakukan sebuah transaksi. Jadi secara default, di JDBC ini, connection-nya ini, kita punya transaction yang langsung commit. Dalam artian, kalau kita panggil execute update, maka langsung akan berubah di dalam database. Oke, jadi untuk mencontohkan konsep ini, kita akan menggunakan metode delete kita aja. Jadi metode delete kita ini akan kita gunakan. Jadi kita punya sebuah prepared statement di sini yang berasal dari JDBC connection dan get connection. Tapi sekarang kita akan ganti, sekarang kita akan punya sebuah connection object ya. Kita kasih nama con adalah JDBC.connection. Oke. Dan PS-nya berasal dari con.prepareStatement. Sebenarnya sama aja ya. Nah, tapi sebelum kita membuat ini, kita akan set con.set autocommit sebagai false. Jadi kita bilang bahwa kita nggak pengen si connection ini untuk autocommit semua yang kita lakukan. Tapi kita pengen kalau semua sudah jalan, si query-nya sudah oke semua, baru kita commit. Begitu ya. Kita cuma punya satu buah query, tapi cukup untuk mencontohkannya. Jadi di sini kita set autocommit-nya sebagai false. Di sini kita cek, kalau misalkan setelah result, kita cek if result-nya ini tidak sama dengan 0, berarti kan dia berhasil ya. Kalau dia berhasil, barulah kita sebut connection titik commit. Nah, ini baru terjadi perubahan di dalam database. Tapi kalau misalkan si perintah kita ini gagal, query kita ini gagal pada database-nya gitu ya. Kalau query kita ini gagal untuk dijalankan, maka kita bisa panggil con.rollback. Rollback ini akan mengembalikan datanya. Jadi misalkan kita punya sebuah data user yang dia punya 3 buah nomor telepon. Untuk menghapus data user ini, misalkan kita perlu menghapus nomor teleponnya 3-3-nya. Kalau misalkan di tengah-tengah, misalkan di nomor telepon kedua, dia gagal menghapus, maka seluruh proses menghapusnya itu akan digagalkan dengan menggunakan rollback. Tapi kalau semuanya berhasil, maka kita bisa connection dan commit. Jadi kalau kita pengen commit di sini, kalau misalkan kita punya lebih daripada satu query yang dijalankan, kita harus set untuk masing-masingnya, kita harus pastikan semua query kita ini jalan, baru kita commit. Kalau ada query yang tidak jalan, kita bisa rollback.
supaya dia kembali lagi dan database kita tetap intact, tetap bagus. Oke. Nah, kalau ini saya jalankan, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan yang terlihat, karena kita menggunakan localhost, jadi kemungkinan berhasil gitu ya. Coba tambahkan aja, misalkan di sini sebuah data baru, dan saya akan hapus datanya. Jadi sama aja tidak akan terlihat ada perbedaan, tapi kalau misalkan kita terjadi kesalahan pada saat kita menghapus, atau misalkan kita punya data atau query yang lebih rumit, baru terlihat perbedaannya begitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.